Halo teman-teman semua, kenalin aku Kerin. Di sini aku mau coba review materi mengenai HR generalis. Ya, dalam materi ini ada 6 poin yang jadi fokus, yaitu pengenalan HR manajemen, ada administrasi, terus hiring talent, terus basic performance management, HR fundamental, dan yang terakhir general affair dan legal aspek. Nah, dari definisinya sendiri, HR generalis itu apa sih? HR generalis itu ya berdasarkan ini ya, generalis gitu, berdasarkan bahasanya umum, generalis gitu. Jadi HR yang harus tahu pengetahuannya, punya pengetahuan, kompetensi HR secara dasar dan menyeluruh gitu, bisa ngerjain A sampai Z urusan HR dan perusahaan. Nah, sekarang kita bagi lagi ke HR manajemen ya. Nah, di HR manajemen ini tentunya kan di HR itu ada bagian-bagian dan peran-peran ya, tugas-tugasnya gitu. Nah, di sini ada 4 peran yang utama bagi HR. Yang pertama ada administrasi expert ya. Yang kedua ada employee champion, yang ketiga ada agen perubahan, dan terakhir strategic partner. Untuk administrasi expert itu sebenarnya administrasi di sini tuh kunci utama ya bagi seorang HR gitu. Jadi dasarnya HR gitu. Maka dari itu harus dikuasai gitu. Kenapa? Karena administrasi di sini itu sebagai sumber kebutuhan analisa. Jadi semua pekerjaan HR tuh banyaknya berangkat dari administrasi gitu. Banyak yang membutuhkan data-data administrasi gitu ya, seperti sumber kebutuhan analisa HR, sehingga administrasi HR di sini harus ini ya, valid, update, lengkap, efisien, terukur, dan sesuai kebutuhan. Kalau misalkan nggak kayak gitu, kesannya pasti bakal berantakan dan jadi problem gitu. Terus yang selanjutnya ada employee champion. Di sini juga maksudnya HR itu harus memastikan ya, menjadikan karyawannya seorang juara. Gimana caranya? Ya tentunya dengan performa karyawannya yang bagus gitu. Makanya kalau misalkan performanya nggak bagus ya nggak akan jadi juara gitu. Makanya biasanya HR di sini itu ya tugasnya development gitu ya, ngelakuin training gitu kan untuk meningkatkan talenta atau kualitas sumber daya karyawannya. Terus selanjutnya ada agen perubahan ya. Nah, HR di sini tugasnya berperan untuk memanage dan mengelola transformasi dan perubahan dengan efektif. Gitu. Jadi HR itu harus membawa perubahan yang baik ya bagi perusahaan ke arah yang lebih baik, memfasilitasi perubahannya ya kan, terus menggiring ya karyawan ya, seluruh staff mungkin di perusahaannya untuk melakukan perubahan gitu. Dari mulai ya tadi ya, mengevaluasi apa yang harus dirubah, terus dianalisa, terus kalau misalkan udah ketemu nih misalkan A yang dirubah, terus ntar tuh ditinjau lagi gitu gimana hasilnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada strategic partner. Nah, atau bisa bisa dipanggil bisa disebut HRBP gitu ya. Jadi ini tuh HR tuh berperan aktif dalam menetapkan arah yang strategis, menyelaraskan sumber daya dan strategi bisnis. Nah, maksudnya di sini itu jadi teman owner ya di sini ya. Jadi teman diskusi owner dari sudut pandang HR ya. Kita bahas lagi nih di sini lebih lengkapnya. Ya. Nah, jadi HRBP yang tadi ya harus
ada 3 kunci utamanya. Yang pertama punya kompetensi HR, yang kedua paham kebutuhan bisnis, yang ketiga memenuhi keinginan bos. Ya, jadi tugasnya untuk memajukan perusahaan gitu kan, bisnis perusahaan gitu. Caranya ya collab dengan bos dengan punya 3 kunci yang tadi itu. Terus ini ya ada perkembangan fungsi HR yang HRBP udah dibahas. Terus yang HC selanjutnya, jadi kalau HC itu atau human capital menganggap karyawan tuh sebagai aset gitu, karena ya udah kita training ya, udah kita bentuk si karyawannya ya menjadi yang bertalenta gitu. Kalau misalkan tiba-tiba karyawannya pindah ke perusahaan kompetitor, itu kan rugi banget gitu ya, makanya harus dijaga gitu ya bagaikan aset. Caranya gimana untuk meningkatkan loyalitas karyawan, yaitu dengan memaintain secara rutin ya, bisa kasih tunjangan, reward, terus training, entertain, dan lain sebagainya kayak gitu. Terus juga di sini ada HR sebagai sumber daya. Nah, sorry salah mengucap. Di sini juga ada HR menganggap karyawan sebagai sumber daya. Nah, jadi karyawan itu dianggap sebagai sumber belajar ya. Terus tugasnya HR di sini memanage orang ya, memanage people, terus memaksimalkan sumber daya yang ada gitu. Ya tadi ya bisa juga dengan ya training gitu kan, meningkatkan talenta gitu, meningkatkan performa karyawan agar bisa memberi sumbangsi gitu ya ke perusahaan yang besar gitu. Ya maksimal ya dalam memberi kinerjanya kepada perusahaan. Nah, terus di sini juga ada administrasi. Ya, tadi udah dibahas ya terkait pentingnya administrasi. Untuk detailnya, kalau buat perusahaan ya biar nggak salah rekrut orang, terus juga kalau buat kandidat biar ada kejelasan status, terus kalau untuk penghitungan gaji gitu ya biar nggak salah gaji. Karena kalau salah ya, kalau kelebihan ya tentunya kita dimarahin sama bos ya, HR. Kalau misalkan kurang kita juga didemo sama karyawan lain gitu. Terus bagi HRBP biar nggak salah analisa kondisi perusahaan, karena kalau salah analisa itu juga jadi berabe ya. Kita udah keluarin ya cost gitu ya, terus kalau salah analisa berarti kan kayak sia-sia gitu. Terus juga sebagai pengaman perusahaan ya, sebagai dasar saat kita memberi sanksi. Terus juga biar kalau ada PHK ya kita udah punya buktinya ya, itu biar nggak blunder kayak gitu. Nah, ini juga ada beberapa administrasi HR di perusahaan ya. Ada administrasi rekrutmen, database, karyawan. Terus kalau saat bekerjanya ada administrasi absensi, penggajian. Kalau karyawan sih, karyawan PHK paling absensinya surat peringatan dan administrasi PHK. Nah, untuk yang rekrutmen ini administrasinya biasanya itu ada form isian kandidat ya. Jadi ada form khusus dari perusahaan, itu dibutuhkan banget ya, karena ada data diri, data keluarga, terus juga ada data-data yang memang udah disesuaikan nih sama kebutuhan perusahaan gitu. Karena kan kadang kalau CV tidak berstandar gitu, jadi ke semua informasi atau data yang sesuai dengan perusahaan itu ada gitu. Terus yang selanjutnya ada form hasil interview. Di sini ada data diri, terus aspek penilaian ya, dan juga hasil nilainya gitu. Di sini ada tentunya pasti ada informasi mengenai mungkin kompetensi si kandidat gitu kan, skill yang dipunya dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada ini ya, dokumen kandidat, seperti mungkin kalau ya tahap melamar ya,
kayak mungkin surat-surat kayak ijazah, kesehatan ya, terus ya banyak hal gitu ya. Nah itu tuh semua dokumen dijadiin satu, dan biar nggak lupa, nggak ada yang kelewat, buat checklist kelengkapan dokumennya juga. Dan yang terakhir di sini ada surat perjanjian kerja. Nah, surat perjanjian kerja ini penting banget, wajib hukumnya harus segera di tanda tangan ya saat mau kerja gitu, melakukan kontrak kerja gitu, jangan dinanti-nanti. Kalau untuk offering letter itu sifatnya sunnah. Nah, terus di sini juga ada database karyawan. Jadi database karyawan itu semacam kumpulan informasi ya, informasi karyawan gitu. Jadi kalau ada apa-apa, seperti mungkin alamat, kontak darurat, jabatan, dia pernah ikutan apa gitu, pelatihan apa. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita bisa cek ke database karyawan gitu. Kayak bisa informasi diri sama rekam jejak lah ya mungkin. Kalau ada apa-apa ya pokoknya cari di database karyawan. Terus selanjutnya di sini ada administrasi absensi. Nah, untuk karyawan yang masuk kerja sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Jadi sebelum masuk kerja tuh biasanya ada perjanjian gitu ya, ada terkait ini ya, kesepakatan ya kan, kayak berapa lama kerja dalam sebulan, terus dan lain sebagainya, dan itu biasanya terdapat dalam perjanjian perusahaan ya atau kontrak kerja gitu. Terus juga ada beberapa momen tertentu karyawan tetap digaji meski tidak masuk kerja. Ya, tentunya setelah administrasi dilengkapi ya gitu, sesuai aturan. Seperti contohnya, saat-saat disuruh perusahaan, sakit, istirahat haid, hamil, melahirkan, izin khusus, sesuai aturan undang-undang ya tentunya, dan lain sebagainya. Nah, di sini nih ada beberapa macam laporan seperti laporan karyawan hadir, cuti, sakit, mangkir, dan keterlambatan. Dan semua laporan itu tuh harus kita cek dan pastikan. Nah, contohnya nih, kalau untuk laporan karyawan hadir. Nah, hadirnya ini tuh tepat waktu atau enggak. Jam kerjanya itu misalkan full 8 jam atau kurang gitu kan. Pulang duluan, si karyawannya sering pulang duluan atau on time ya, pulangnya sesuai perjanjian kerja gitu. Dan kalau misalkan ada yang enggak hadir, beralasan cuti, sakit, itu tuh cek lagi gitu, apakah benar gitu atau mangkir gitu. Kalau misalkan mangkir, bisa dipastiin lagi, cari buktinya, dan dipanggil karyawannya dengan segera. Nah, selanjutnya ada administrasi penggajian. Di sini ada komponen upah ya, upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Nah, dalam administrasi penggajian ini juga dibutuhin nih data-data absensi, lembur, kayak dan potongan-potongan seperti pajak penghasilan, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Nah, untuk variasi upah itu tuh macam-macam setiap perusahaan ya, banyak gitu variasinya. Ada yang satu komponen, ada yang 2 bahkan 3. Tapi yang paling pasti ya, itu harus wajib ada komponen upah pokok gitu. Kalau misalkan mau di mix, ada aturannya juga nih. Aturannya kalau mau di mix, upah pokok minimal 75% dari gabungan keduanya. Kalau tunjangan tetap maksimal 25% dari gabungan keduanya gitu. Terus di sini ada surat peringatan sama administrasi PHK. Sebenarnya ini agak mirip ya, kayak kita nerima laporan pelanggaran, terus kita cek validasi, cari buktinya, berita acara ya, kronologis kejadian, terus mungkin administrasi absensi gitu contohnya ya, mungkin kalau misalkan masalahnya di situ. Terus kalau misalkan udah terbukti beri SP ya, mau secara lisan ataupun tertulis.
Kalau misalkan udah dapet SP terus ya kan, mau di PHK, nah cek juga nih alasan PHK-nya dan prosedur PHK-nya, pastiin sesuai dengan undang-undang. Karena apa? Karena biar nggak blunder ya, biar nggak ribet nanti kesananya gitu. Kalau misalkan nanti si karyawannya tidak setuju untuk di PHK gitu. Terus cek lagi ya kelengkapannya, pastiin semuanya ini ya aman gitu ya, sama sinkron. Terus jalani prosedur PHK, ikuti proses selanjutnya sesuai hasil. Kalau misalkan karyawan yang menerima untuk di PHK, beri haknya pesangon buat perjanjian bersama. Kalau misalkan gak nerima ya berarti ada perundingan lanjut gitu. Sebenarnya 11-12 sih sama SPH PHK itu bisa dibaca juga nih. Terus selanjutnya di sini ada hiring attract talent ya. Nah, di sini yang pertama tuh ada employer branding. Kenapa sih kok tiba-tiba employer branding? Karena yaitu employer branding itu semacam identitas perusahaan yang bisa menarik kandidat dan meningkatkan loyalitas kandidat gitu. Caranya untuk employer branding kayak gimana sih gitu? Yang pertama udah ditemuin ya, kedua menarik dilihat, yang ketiga konsisten membangun branding. Kalau misalkan udah punya branding, ya otomatis si perusahaannya terpercaya gitu kan, terpercaya, punya nama baik, sehingga kalau misalkan ada karyawan yang melamar di sana atau yang sudah jadi karyawan gitu ya, punya benefit juga gitu. Kalau misalkan lulusan gitu ya, lulusan perusahaan terkenal gitu, punya kayak berarti ya dipercaya lah kinerjanya gitu. Jadi saling ada simbiosis mutualisme kayak gitu. Terus ini cocok kandidat itu harus yang seperti apa gitu. Tentunya cocok secara kultur, skill, dan attitude ya. Meskipun untuk mendapatkan ketiga ini tidaklah mudah, tapi usahakan gitu. Nah, terus di sini juga interview. Caranya gimana? Interview itu harus objektif, kenyamanan, explore, dan holistik. Jadi harus objektif, ya jelas ya, skillnya, terus kemampuannya, penilaiannya, yang digalinya gitu kan. Terus juga kenyamanan. Jadi interview itu si HR harus membuat nyaman kandidat. Kenapa? Karena biar bisa menggali lebih informasi yang ada di dalam diri kandidat gitu. Kalau misalkan nyaman, sehingga dia lebih terbuka gitu. Beda halnya kalau tegang, jadi lupa, yang blank gitu kan, jadi takut, defensif, dan lain-lain. Terus yang tadi explore udah nyatu, dan yang terakhir ada holistik. Holistik itu secara menyeluruh ya, jadi kita jangan lihat dari interview aja. Mungkin kita bisa background check, seperti mungkin lihat medsosnya gitu kan, CV-nya, dan lain sebagainya kayak gitu. Terus di sini ada beberapa teknik interview, ada role play, study case, dan metode STAR gitu. Terus ini juga ada onboarding ya. Onboarding itu ya ini ya, apa namanya, bisa menjelaskan ya, memperkenalkan kultur, terus menjelaskan job desk, terus juga kan nanti ketemu orang-orang ya, karyawan ya, jadi punya teman baru gitu kan, sehingga si karyawan baru ini terkoneksi gitu kan, nyaman punya teman baru, terus juga tahu nih budaya perusahaan seperti apa, dan dia udah ngerti dan paham betul tugasnya, job desk-nya kayak gimana kayak gitu, dan tahu aturan perusahaan ya, jadi patuh gitu, tidak banyak melanggar gitu kalau udah paham dan mengerti.
sehingga akhirnya si karyawan itu punya teman baru, bisa perform dan bisa menghindari turnover juga gitu. Sayang banget kan kalau misalkan onboardingnya gagal, terus karyawannya banyak yang keluar karena ya tadi ya tidak terpenuhi nih tadi 4 poin yang tadi. Ya kita akan biaya lagi untuk mencari kandidat. Nah di sini ada selanjutnya ada performance management ya. Ya jadi HR itu punya peran penting buat memastikan performa perusahaan dengan menjaga performa karyawan gitu. Caranya melihat dan pastikan keadaan atau cara kerja karyawan apakah relate dengan bisnis atau enggak, sejalan nggak sih sama bisnis gitu. Performa karyawan atau kinerja karyawan ini tuh mempengaruhi ke bisnis nggak sih gitu. Terus kinerja atau performa karyawan harus selalu dijaga, dikontrol dan dicek melalui KPI, Key Performance Indicator. Nah, di sini juga ada rumus yang membuat KPI as smart, spesifik, jelas ya apa aja indikator-indikatornya, measurable, bisa terukur, achievable, ya bisa digapai gitu. Jadi hal yang memungkinkan untuk digapai gitu. Bukan yang tidak mungkin ya. Jadi jangan terlalu tinggi banget sampai nggak mungkin digapai gitu. Terus relevan dan time bound ya. Kuncinya, oke kita bahas secara ini ya, secara kata per kata. Oke ya, kunci. Jadi target utama, spesial gitu kan, kunci kan. Jadi usahakan si indikatornya itu jangan kebanyakan gitu, karena kan spesial tadi ya. Kalau misalkan yang biasa nggak spesial, itu job desk namanya kayak gitu. Karena spesial biasanya imbalannya bonus. Terus performan atau kinerja. Nah bedain juga nih antara, biasanya banyak yang salah ya menilai kinerja dengan kompetensi gitu. Kalau kinerja itu ada outputnya dan bisa diukur dengan indikator gitu kan. Dan yang terakhir di sini ada indikator ya sebagai alat bantu ya, penanda. Ya ini ya udah dijelasin. Jadi kayak KPI itu bukan yang utama seperti job desk, rincian kerja ya. Kalau job desk kan rincian kerjanya apa aja, itu hal-hal yang normal gitu kan, target normal, makanya imbalannya gaji. Dan tentunya harus sesuai ya gajinya dengan kesepakatan ya, nggak boleh underpay. Ini ada step by step performance management ya, menyiapkan KPI, terus catat sama pantau pencapaian KPI-nya, siapa yang ya dan lain sebagainya gitu ya. Terus tindak lanjuti hasil gitu. Mereka kasih bonusnya kayak gimana, sistemnya kayak gimana dan lain sebagainya. Kita percepat aja, ini HR fundamental ya, terkait tentang hubungan kerja, waktu cuti, waktu kerja gitu ya, cuti, istirahat dan lain sebagainya. Tapi ya ini mungkin aku mau bahasnya dikit aja ya. Jadi hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan berdasarkan perjanjian kerja yang di dalamnya ada unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi karyawan itu ciri khasnya ya ada unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Kalau misalkan nggak ada salah satu di unsur itu, berarti bukan karyawan gitu. Terus berdasarkan jenis karyawan, berdasarkan ini ya perjanjian kerja, ada PKWT, karyawan kontrak, dan PKWTT, karyawan tetap ya gitu. Kalau yang kontrak kan temporary, terus pekerjaannya nggak tetap, jadi mungkin musiman ya kayak gitu. Kalau ya nggak continue gitu, kalau misalkan ada produk baru aja, masa percobaan, itu juga bisa. Beda halnya dengan karyawan tetap, jadi pekerjaan tetap gitu ya.
Nah, hati-hati juga nih kalau misalkan karyawan kontrak mengerjakan pekerjaan tetap itu bisa jadi karyawan tetap gitu ya. Karena untuk memilih karyawan kontrak sama tetap itu ada aturannya, nggak bisa kita milih mau di kontrak atau tetap gitu, sesuai job desk-nya, jenisnya ya. Langsung juga nih ke sini aja. Di sini ada General Affairs. Jadi departemen yang bertanggung jawab menangani berbagai urusan fasilitas dan infrastruktur perusahaan, termasuk perawatan dan perizinan. Jadi ini segala hal yang berkaitan dengan fasilitas, infrastruktur, sama perawatan, perizinan kayak gitu. Ini ada tugas utama GA ya, ngurusin fasilitas infrastruktur, terus operasional harian itu kalau misalkan ada dinas keluar, ya ngurusin hotelnya lah, terus mungkin transportasinya dan sebagainya. Yang untuk relasi eksternal ini kalau misalkan ada yang ngurus perizinan, berarti kan harus berhubungan ya, menjalin relasi dengan eksternal kayak gitu. Ini ada beberapa pengetahuan kompetensi yang harus dimiliki seorang General Affair. Ada 6, administrasi manajemen bisnis, yang kedua keselamatan dan kesehatan kerja, ketiga listrik, jaringan instalasi, yang 4 perizinan perusahaan, kelima kendaraan, 6 skill negosiasi dan komunikasi gitu. Ya gitu aja teman-teman, mungkin yang bisa aku sampaikan. Maaf banget nih aku nggak bisa lengkap nyampeinnya. Semoga kalian mengerti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.